Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Hibatillah Hasanin. NIM 120211408 Saya berasal dari kelas Hukum Keluarga C semester 5. Saya akan menjawab soal ujian tengah semester mata kuliah Sosiologi Keluarga. Baik. Satu, teori struktural fungsional adalah bagian-bagian dari sistem dengan cara kerja pada setiap bagian yang terorganisir. Teori sosial konflik adalah proses perubahan dari tatanan sosial yang lama ke tatanan sosial yang baru yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi keluarga. 3. Teori ekologi adalah proses sosialisasi anggota keluarga mulai dari lingkungan besar sampai lingkungan inti pada keluarga. Teori gender adalah perbedaan peran, fungsi, status, dan tanggung jawab pada laki-laki dan perempuan sebagai hasil dari bentukan konstruksi sosial budaya yang tertanam lewat proses sosialisasi dalam masyarakat. Teori perkembangan keluarga adalah berusaha untuk menjelaskan proses perubahan dalam suatu keluarga. Teori interaksionis simbolik, Hilbert Blumer mengungkapkan bahwa istilah interaksionis simbolik menunjukkan pada sikap khas interaksi antar manusia. 2. Fungsi-fungsi keluarga. 1. Fungsi pengaturan keturunan adalah untuk mewarisi atau mewariskan kekayaan dan pemeliharaan di hari tua. 2. Fungsi sosialisasi atau pendidikan adalah untuk mendidik anak dari awal pertumbuhan hingga terbentuk personalitinya. Fungsi ekonomi adalah fungsi yang tidak hanya memandang garis keturunan, melainkan untuk menjalin hubungan kerjasama. 4. Fungsi pelindung. Fungsi pelindung ini adalah untuk melindungi seluruh anggota keluarganya dari segala bahaya. 5. Fungsi penentuan status adalah fungsi untuk menentukan status keluarga atau individu tersebut yang terjadi karena perkawinan. 6. Fungsi pemeliharaan. Fungsi pemeliharaan adalah untuk memelihara anggota-anggota keluarga yang sakit, yang tua, dan yang lemah. Fungsi afeksi adalah fungsi yang memberikan rasa kasih sayang dan rasa dicintai dalam keluarga. 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan individu. 1. Faktor genetik atau keturunan. Seorang anak akan mewarisi genetik dari orang tuanya. 2. Faktor hormon. Faktor hormon adalah di dalam tubuh manusia memiliki beraneka ragam hormon. 3. Faktor gizi. Faktor gizi ini adalah akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tubuh manusia. 4. Faktor lingkungan. Peran lingkungan akan memberikan dampak positif pada perkembangan dan pertumbuhan. 5. Faktor olahraga adalah faktor yang penting dalam pertumbuhan dan perkembangan manusia. 6. Faktor pendidikan adalah faktor yang menunjang perkembangan manusia. 4. Teori perubahan sosial. 1. Teori evolusi adalah perubahan sosial yang memiliki arah tetap dan berkembang secara lambat. 2. Teori siklus adalah perubahan yang harus melewati tahapan-tahapan yang harus dilalui masyarakat. 3. Teori fungsionalis adalah setiap elemen masyarakat memberikan fungsi terhadap masyarakat lainnya. Perubahan yang muncul di suatu masyarakat akan menimbulkan pada masyarakat yang lain.
4. Teori konflik adalah setiap masyarakat akan menghadapi konflik. Setiap perubahan sosial di masyarakat akan melahirkan konflik baru. 5. Proses terbentuknya perubahan sosial. 1. Difusi. Difusi adalah suatu proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan yang meliputi ide-ide, keyakinan, hasil-hasil kebudayaan dan sebagainya dari individu ke individu lain. 2. Akulturasi. Akulturasi dapat diartikan sebagai proses sosial yang timbul apabila suatu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur-unsur kebudayaan asing. Sehingga unsur-unsur kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri tanpa menghilangkan sifat kepribadian kebudayaan sendiri. 3. Asimilasi. Asimilasi merupakan proses sosial tingkat lanjut yang timbul apabila terdapat golongan-golongan manusia yang mempunyai latar belakang kebudayaan yang berbeda-beda saling berinteraksi dan bergaul secara langsung. 4. Akomodasi. Akomodasi diartikan sebagai suatu pengertian yang digunakan oleh para sosiolog untuk menggambarkan suatu proses dalam hubungan-hubungan sosial. Baik, sekian jawaban dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.